Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nur Ramadan. Dalam video ini, saya akan melanjutkan proyek UTS, yaitu menyempurnakan rancangan basis data dan ERD normalisasi untuk membangun aplikasi Aisyah Foodcon. Baiklah, selanjutnya ini adalah ERD yang telah saya buat, di mana di sini terdapat 7 entitas, yaitu yang pertama adalah entitas login, kemudian pedagang, pembeli, menu makanan, delivery, pemesanan, dan pembayaran. Kemudian, untuk penjelasannya, di sini pedagang dan pembeli harus melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian, setelah masuk ke dalam aplikasi, pembeli bisa memesan menu makanan yang telah disediakan oleh pedagang. Kemudian, setelah memilih menu makanan, pembeli dapat melakukan pesanan. Kemudian, setelah melakukan pesanan, masuklah ke bagian entitas pembayaran. Kemudian, dari entitas pemesanan, pedagang memproses pesanan yang telah dipesan oleh pembeli. Setelah pedagang menyetujuinya, maka akan dilakukan proses delivery. Oke, selanjutnya untuk normalisasinya atau relationnya adalah seperti ini yang telah saya buat. Di sini terdapat tabel login, pedagang, menu, pembeli, pesanan, pembayaran, dan delivery. Di sini tabel login saya hubungkan dengan tabel pedagang dan pembeli dengan origin key-nya yaitu ID login dan pada pedagang pun ID login. Kemudian dari tabel pedagang memiliki relasi ke tabel menu dengan ID menu. Kemudian pembeli juga memiliki relasi ke tabel menu. Kemudian dari tabel menu memiliki relasi ke tabel pesanan. Di tabel pesanan masuklah di sini origin key ID menu. Kemudian di sini ada tabel delivery. Delivery memiliki relasi ke tabel pesanan dengan origin key yaitu ID delivery. Kemudian dan dari tabel pembayaran di sini terdapat memiliki relasi ke pemesanan dengan origin key yaitu ID bayar. Oke. Mungkin itu penjelasannya untuk ERD dan normalisasi yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke PHP MyAdmin, yaitu kita buka SAM, Start, Minimize, kita buka browser, ketikkan, enter, kemudian go. Oke, selanjutnya di sini saya telah membuat
database, yaitu nama database-nya adalah foodcount. Kemudian di sini sudah saya masukkan tabel-tabelnya, di mana di sini ada tabel delivery, tabel login, tabel menu, tabel pedagang, pembayaran, pembeli, dan pesanan. Dan ini telah sama dengan normalisasi yang telah saya buat. Dan untuk relasinya di sini adalah seperti ini. Kemudian sini saya akan menambahkan data dengan query di bagian table delivery. Untuk caranya, kita ke SQL, kemudian kita masukkan di sini insert, into, kemudian nama tabelnya, (2022). Oke. Kemudian kita go. Berhasil untuk menambahkan data ke tabel yang telah dibuat. Kita cek. Di sini telah masuk. Untuk ID-nya adalah Del 008, jarak delivery adalah 15 km, dan tanggal delivery tanggal 21 bulan 11 2022. Selanjutnya saya akan mengupdate selanjutnya saya akan melakukan update pada tabel pesanan. Di sini saya akan merubah jumlah pesanan pada kolom pesanan, pada salah satu kolom pesanan di sini. Untuk caranya di sini masuk ke sini, kemudian kita masukkan update pesanan, pesanan 003 untuk dengan titik koma, dan kita go. Sudah berhasil, dan kita cek di sini. Nah, pada kolom nomor 3 di sini menu, pada kolom nomor 3 pesanan 003 di sini telah berubah jumlah pesanan, yaitu menjadi 3 seperti yang tadi saya masukkan pada query. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pendeletan pada tabel pemesanan. Di sini saya akan mendelete pesanan ke 007. Untuk caranya yaitu kita masuk ke dalam query, kemudian kita masukkan delete from, kemudian nama tabel pesanan, kemudian where, oke, kita coba.
Oke, berhasil. Dan kita cek di sini pesanan ke-7 sudah terhapus. Oke, selanjutnya saya akan melakukan query untuk menampilkan pilihan menu yang tersedia di dalam database yang telah saya buat. Caranya, kita masuk ke tabel menu, kemudian kita ke SQL, kemudian kita masukkan query-nya, yaitu select, concat, kolom untuk nama makanan, from database from table menu. Oke, kita go. Maka di sini akan tampil daftar makanan dan harganya. Baiklah. Selanjutnya saya akan menampilkan query untuk menampilkan data laporan penjualan periodik. Oke, caranya adalah dengan melakukan join antar table. Kita akan menjoin tabel menu dan pesanan. Dan caranya kita masuk ke SQL, query. Kita masuk di sini, masukkan select, total, from, nama table, pesanan, inisial A, kemudian inner join, dengan menu inisial B, on, B, take ID menu, kemudian sama dengan A, titik, ID menu. Oke, kita go. Dan ini di sini muncul tampilan query untuk menampilkan data laporan penjualan periodik. Yang di sini terdapat ID, jumlah pesanan, kemudian nama makanan, harga yang perlu diketahui dalam laporan penjualan periodik. Selanjutnya, di sini untuk mengetahui menu makanan favorit atau bestseller, caranya yaitu kita masuk ke SQL, kemudian kita masukkan di sini select, select, concat, ys, kemudian untuk atas, koma, nama makanan, harga, dan yang terjual. Kemudian as, kita beri alias, kemudian from, menu, tabelnya, kemudian where, terjual. Untuk kolom terjual kita
berikan fungsi lebih dari sama dengan 90 untuk penjualannya. Kemudian kita go, sudah tampil di sini untuk best sellernya yaitu ayam geprek spesial harga 10.000 dan yang telah terjual adalah 100, bor ayam yang terjual adalah 99, es dawet 100 dan teh manis 95. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan menu makanan yang dicari berdasarkan pencarian tertentu, dan di sini saya akan melakukan pencarian berdasarkan harga. Untuk caranya kita masuk ke SQL, kemudian kita masukkan select, kemudian nama, koma, harga, oke, kita jalankan. Di sini tampil untuk nama makanan dan harganya. Untuk soto ayam benar 12.000, di atas dari 11.000, per ayam 12.000, sate ayam 15.000, dan ayam bakar 12.000. Selanjutnya di sini saya akan melakukan query untuk menampilkan menu makanan yang mengalami diskon pada tabel menu. Untuk caranya di sini kita masukkan select, kemudian nama makanan, koma, promo, harga dulu, harga, kemudian promo, where-nya adalah promo yang memiliki lebih dari sama dengan 1.000. Oke, kemudian kita go. Di sini terlihat ayam geprek yang harga aslinya 10.000 menjadi 9.000, kemudian soto ayam yang dari 12.000 menjadi 1.000, kemudian sate ayam yang 15.000 menjadi 13.000, kemudian es dawet yang dari harga aslinya 5.000 menjadi 4.000. Oke, kemudian saya akan membuat trigger update dan delete pada salah satu tabel yang telah saya buat di database foodcount ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat trigger pada tabel pembeli. Untuk langkah awalnya, pertama-tama kita buat tabel baru. Dan ini adalah data. Kemudian kita go, berhasil. Kita cek untuk strukturnya, log data, struktur kosong. Kemudian kita ke tabel pembeli, kemudian masuk ke SQL, kemudian
Baik, kita hapus saja untuk query ini. Kemudian, karena saya telah membuat query-nya untuk pembuatan trigger, langsung saja saya kopikan di sini. Seperti ini untuk query-nya. Dan kemudian kita go. Berhasil. Kemudian pada tabel pembelian, kita cek, kita refresh, muncul trigger, berhasil. Untuk mengecek trigger, kita harus menambahkan data baru pada tabel pembelian. Untuk caranya di sini kita masukkan, kita hapus untuk semua ini. Kemudian saya akan mengkopikan query yang telah saya buat seperti ini. Kemudian saya go, berhasil. Untuk pengecekannya di sini kita ke browse, sudah masuk untuk data baru, dan kita cek pada log data apakah muncul data baru. Muncul untuk data baru, dan triggernya berfungsi untuk trigger insertnya. Dan kemudian selanjutnya saya akan membuat trigger update pada tabel pembeli juga. Untuk caranya, kita masuk ke SQL, kemudian kita hapus query ini. Karena saya sudah membuatnya, karena saya juga telah membuat query untuk trigger update, langsung saja saya kopikan. Begini untuk query-nya, kemudian kita go, berhasil. Kita cek, mengupdate data pembeli. Untuk cara update-nya, kita masuk kembali ke SQL, kemudian saya masukkan di sini query update-nya, langsung saja. Di sini kita go, dan kemudian kita cek pada log data. Pada log telah berubah untuk nomor teleponnya dari yang sebelumnya. Ini adalah nomor telepon yang sebelumnya. Oke, kemudian kita kembali lagi. Kita menuju SQL. Di sini saya akan membuat, langsung saja saya kopikan untuk query trigger delete. Sini. Kemudian kita go. Berhasil. Kemudian kita masuk ke browser. Kita akan delete salah satu dari kolom, dari data yang ada di kolom ini. Untuk cara delete-nya, kita masuk ke SQL, kita hapus. Setelah membuat query-nya juga untuk delete, kita kopikan saja, kemudian kita go. Oke, berhasil. Kita cek, data ke-8 sudah berhasil terhapus. Kemudian saya akan membuat view pada tabel pembeli juga. Kemudian saya akan membuat view pada database Foodcon yang telah saya buat. Untuk caranya, oke, untuk membuat view, caranya kita langsung masuk saja ke SQL. Kemudian saya akan hapus ini. Lalu saya akan mengkopikan query yang telah saya buat sebelumnya. Query-nya adalah seperti ini, create view. Untuk nama view-nya adalah view pembeli, select nama,
kemudian saya join sini, left join, kemudian saya left join lagi, dan go. Oke, view telah berhasil dibuat. Kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke browser. Untuk view telah muncul di bagian bawah. Untuk menggunakan view, kita klik pada bagian view, kemudian ke SQL-nya. Kemudian kita ketikkan di sini untuk query-nya select all. Kita coba. Tuh, berhasil. Di sini tampil untuk nama pembeli adalah Lala. Nama makanan yang dibeli adalah ayam geprek spesial. Dan jumlah pesanan seperti ini, seperti yang dapat dilihat. Kemudian saya akan membuat function. Untuk caranya, oke, untuk function kita masuk ke SQL, kemudian saya akan memasukkan query-nya secara langsung karena saya telah membuatnya. Kemudian kita go. Sudah, kita masuk ke browser, kemudian kita refresh. Sudah muncul untuk function. Kita klik function, kemudian masuk ke SQL, kemudian kita masukkan buka kurung, kemudian ID menu. Oke, berhasil di sini untuk function. Kemudian saya akan membuat prosedur untuk membuat prosedur. Di sini kita masuk ke SQL, kemudian kita hapus untuk query yang ada, dan saya akan memasukkan query yang telah saya buat sebelumnya. Dan ini adalah query yang telah saya buat sebelumnya. Dan kemudian kita langsung saja go, kemudian refresh, prosedur telah muncul. Kemudian untuk mengeceknya kita masuk ke SQL, kemudian saya akan memasukkan kembali query yang telah saya buat. Kemudian salah, kemudian saya akan mengubah menu, ID menu menjadi menu 008. Kita coba go. Berhasil. Kita cek pada tabel pembeli, berhasil muncul untuk menu 008, PM01, PD001, ayam geprek harga 10.000, dan keterangan ada. Oke, mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian backup dan restore akan disusul pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.